Berlatar di Korea Selatan, seorang pria yang bernama Kim Song-gun tampak putus asa dan akan bunuh diri loncat dari atas jembatan. Doi punya banyak banget utang dan udah ngerasa nggak sanggup lagi bayar utang-utangnya. Akhirnya dengan keyakinan Doi nekat loncat dan nggak mati tentunya. Malah sadar dirinya ada di sebuah pulau di pusat kota di bawah jembatan tempat dia loncat. Pulau itu tampak terasing walau sebenarnya posisinya itu ada di tengah kota. Jadi ceritanya Doi terdampar di pulau terpencil di tengah kota. Terdampar macam apa ini? Lanjut, Doi berkata pada dirinya, bodoh bahkan untuk mati aja nggak bisa. Kemudian dia menyusuri pulau itu dan sampai akhirnya ada kapal penumpang lewat. Kemudian Doi meminta pertolongan sambil melambaikan tangan. Bentar, katanya mau bunuh diri tapi malah minta tolong pengen keluar dari pulau itu. Gak ada akhlak emang si Kim. Dan kocaknya, penumpang kapal yang melihatnya malah ikut melambaikan tangan. Menyangka si Kim itu memberinya salam. Dan akhirnya kapal itu gak menghiraukan si Kim kemudian pergi. Kim kemudian membuat tulisan help di tepi sungai. Percis kayak di film Castaway-nya Tom Hanks yang udah kita bahas sebelumnya. Jangan lupa ditonton ya, Brad. Teringat masih ada handphone dan ternyata HP-nya itu masih nyala. Doi menelpon kekasihnya, sayangnya kekasihnya itu udah gak peduli padanya. Sampai HP-nya ngedrop dan mati. Akhirnya Doi menyadari kalaupun bisa keluar dari pulau itu gak akan membuat hidupnya lebih baik. Dan gak akan membuat dirinya terbebas dari masalah-masalahnya. Kim akhirnya mencoba bunuh diri lagi dengan cara gantung diri. Tapi karena Doi merasakan hasrat mules ingin beol yang sangat besar, akhirnya batal deh bunuh dirinya dan milih untuk beol dulu. Setelah melaksanakan hajatnya, Doi berpikir, kapan-kapan aja deh bunuh dirinya. Akhirnya Doi mengurungkan niatnya. Kim mencoba membuat api dengan menggesekkan kayu pada kayu. Ya, cara-cara survival gitu. Tapi gagal dan akhirnya Doi marah. Dan kemudian mengeluarkan korek gas untuk menyalakan rokoknya. Karena ngerasa lapar, kemudian Kim memakan jamur-jamur liar. Dimakan mentah-mentah. Tapi malah kemudian rasa jamur itu terasa enak dan Kim malah lahap memakannya. Akhirnya Kim mulai menikmati hidup di pulau itu karena di sana dia ngerasa bebas, nggak ada tuntutan. Nggak ada beban dan nggak dikejar-kejar debt collector. Dan juga alam juga menyediakan apa yang dia butuhkan. Kim menemukan bebek-bebekan rusak yang kemudian dia gunakan sebagai tempat tinggal. Doi juga membuat serokan untuk menangkap ikan dan mencoba memasang perangkap burung. Walau selalu gagal dan akhirnya makan jamur liar lagi dan lagi. Entahlah jadi bingung ya harus terharu atau ketawa ngelihat tingkah laku si Kim ini. Soalnya aneh gitu kan. Jadi mau ketawa takut dosa. Sore harinya Doi keramas pakai deterjen. Entahlah itu deterjen atau apa gitu. Karena tiba-tiba ikan yang ada di sungai itu pada mabok dan ngambang. Dengan asiknya Kim memungutnya dan kemudian membakar ikan-ikan itu kemudian menyantapnya. Walaupun ya mungkin bau sabun. Gak sadar malamnya ketika si Kim tidur, ada burung yang makan sisa ikan si Kim tuh. Dan paginya Kim menemukan burung itu ikut mati. Ya mungkin keracunan deterjen juga. Keberuntungan kayaknya lagi berpihak pada si Kim. Doi akhirnya bisa menyantap burung bakar pagi itu. Kim menikmati kehidupan barunya di pulau itu dan merasa sangat betah. Karena Doi merasa sekarang sangat bebas, tanpa tanggungan dan tanpa tekanan. Dan tulisan help pun kini berubah menjadi tulisan hello. Tanpa disadari, ternyata ada seorang wanita yang selama ini memantaunya dari kejauhan. Dengan menggunakan kameranya. Bermula ketika wanita itu melihat tulisan help yang Kim buat dan kemudian melihat Kim mau gantung diri. Dia adalah Jung Yeon, seorang wanita yang udah 3 tahun mengurung diri di kamarnya. Bahkan untuk makan pun Doi diantarkan oleh orang tuanya. Walau kayak gitu, Jung Yeon selalu menjaga kesehatannya dengan olahraga kecil di kamarnya. Sejak hari itu, Jung Yeon hampir setiap hari memperhatikan Kim. Jung Yeon selalu memotret kehidupan Kim dan menyimpan hasil potretnya. Kim yang selalu bertingkah konyol seakan-akan menghiburnya. Mungkin karena itu ya dia jadi tertarik sama si Kim. Suatu hari si Kim mengigo dan pengen banget makan mie kacang hitam. Karena sebelumnya dia menemukan bungkusan bekas mie itu, yang ternyata di dalamnya ada bumbu mie instannya yang belum dibuka.
Kim kemudian mencoba membuat mie dengan tanaman-tanaman liar yang ada di pulau itu. Tapi tentunya ia selalu gagal. Kim ngerasa udah nggak bisa nahan, pengen banget, seakan-akan dia lagi ngidam pengen makan mie itu. Dan terus-menerus berpikir bagaimana caranya membuat mie itu dan memasaknya dengan bumbu yang doi temukan. Sampai-sampai karena udah ngerasa nggak tahan, doi mau membuka bumbu mie itu dan mau memakannya langsung. Tapi doi berpikir ulang dan mengurungkan niatnya. Akhirnya si Kim mendapatkan ide. Doi berpikir bahwa dalam tumpukan kotoran burung pasti ada biji jagung atau sayuran yang tadinya dimakan si burung. Dan meyakini bahwa dengan mengumpulkan kotoran burung dan menanamnya, dia akan bisa menanam jagung dan sayuran yang dia butuhkan untuk membuat mie. Kim yakin idenya itu akan berhasil. Di sisi lain, ternyata Jung Yeon memperhatikan si Kim dari jauh. Kim kemudian melakukan hal itu, mengumpulkan kotoran burung dan kemudian membuat ladang untuk menanamnya. Dengan penuh keyakinan, Kim melakukannya. Dia bercocok tanam layaknya seorang petani yang pro. Saat merasa lelah, si Kim mencoba menjilat keringatnya dan merasakan rasa asin. Ya pasti asin. Doi terus menjilati tubuhnya dan merasakan bahwa bisa membuat garam sendiri dari tubuhnya. Kim juga membuat orang-orangan sawah dari jas, kemeja, dan juga celananya. Hingga saat itu, Jung Yeon masih terus memperhatikan Kim. Gak kerasa udah 2 bulan Jung Yeon memperhatikan dan memotret si Kim. Dia mulai mengenalnya dan ngerasa bahwa Kim adalah orang yang aneh. Tapi dia pengen banget ada di sana bareng si Kim. Jung Yeon ngerasa pengen banget mengirimkan pesan pada si Kim. Kemudian dia berinisiatif mengirimkan pesan dengan cara memasukkan surat pada botol kosong. Malam harinya, doi nekat keluar rumah dan melemparkan botol berisi surat itu dari atas jembatan. Berharap nanti Kim akan menemukannya dan membacanya. Kim sekarang mulai pandai dan doi bisa bikin sarapan enak dari telur burung dan ikan bakar. Doi juga selalu menyempatkan diri buat olahraga. Kemudian Kim tampak ada di ladang. Kim mengumpulkan keringatnya di botol kecil. Karena rasa keringat yang asin, dia berpikir bahwa itu bisa dijadikannya sebagai pengganti garam. Dia melihat ada tanamannya yang mulai bertunas dan tumbuh. Doi seneng banget tuh saat Kim berkeliling mencari barang-barang yang mungkin akan berguna. Tiba-tiba dia menemukan botol di atas pohon. Dan itu adalah botol wine kosong yang berisi surat dari Jung Yeon. Dia mengambilnya dan membukanya, kemudian membaca walau isinya hanya tulisan hello. Merasa aneh dengan yang dia temukan, tapi Kim yakin bahwa di luar sana ada orang yang lagi memperhatikannya. Kim kemudian memberi balasan. Doi menulis kata how are you di tepi sungai sambil melambai. Jung Yeon yang menunggu lama akan hal itu memotret Kim dan mencetak fotonya. Dengan perasaan yang bahagia, Jung Yeon kemudian mengirim balasan surat lagi pada Kim. Dan kemudian ditemukan kembali oleh Kim yang kali ini isinya adalah fine thank you and you. Kim tampak seneng banget dan membalas suratnya dengan menulis fine thank you di tepi sungai lagi. Jung Yeon seneng banget ngelihatnya dari kamera. Suatu hari Kim lagi di ladang dan tampaknya beberapa jenis sayuran udah mulai tumbuh di ladangnya. Doi tiba-tiba kaget karena ketika memindahkan orang-orangan sawah, ada pohon jagung yang tumbuh di balik orang-orangan sawah itu. Dengan sangat bahagia, Kim bersukacita akan hal itu. Kim bahagia banget karena dia akan bisa membuat mie dengan tepung jagung dari pohon jagung yang tumbuh itu. Apalagi ada sayuran lain yang tumbuh, yang akan menjadi pelengkap mie-nya nanti. Jung Yeon yang tahu bahwa Kim pengen banget makan mie kacang hitam, kemudian berinisiatif mengirimkan beberapa makanan untuk Kim, dengan cara menyuruh kurir langganannya ke sana. Kurir itu kemudian pergi ke pulau mengantarkan makanan untuk Kim dengan mengayuh perahu bebek. Dan akhirnya bertemu dengan Kim di pulau itu. Kurir bilang bahwa ada wanita yang mengirimkan mie kacang hitam untuk Kim. Tampak beberapa makanan disuguhkan kepada Kim. Kim bertanya siapakah wanita itu pada kurir. Tapi kurir menjawab kalau dia pun belum pernah bertemu langsung dengan wanita itu. Tapi entah kenapa Kim malah menolaknya dan menyuruh kurir itu untuk membawa kembali semuanya. Jung Yeon yang memperhatikan dari jauh tampak kaget. Kurir pun kembali sambil mengeluh di depan kamar Jung Yeon. Jung Yeon ngerasa nyesal dan gak habis pikir kenapa Kim kayak gitu. Akhirnya dia memakan sendiri makanan-makanan itu. Jung Yeon kemudian mengirimkan pesan seperti cara biasa kepada Kim yang bertuliskan, I am sorry.
Karena ngerasa nggak mau Jung Yeon sedih dan kecewa, Kim menghiburnya dari jauh. Jung Yeon memperhatikannya sambil tersenyum dan menangis bahagia. Kelakuan Kim yang konyol makin membuat Jung Yeon tertarik. Beberapa waktu kemudian saatnya tiba. Jagung Kim udah siap panen dan Kim mulai mengumpulkan sayur-sayuran lainnya. Yang kemudian dia bersiap untuk membuat mie. Dengan telaten dia melakukannya, membuat adonan, membentuk, merebusnya, dan kemudian menyiapkannya. Luar biasa, akhirnya Kim berhasil. Dia mengambil bumbu yang selama ini dia simpan dan menaburkannya. Kim bersiap menikmati mie-nya dengan pandangan haru. Mie-nya komplit dengan topping telur dan sayuran yang dia tanam sendiri. Kim mulai memakannya, sambil nggak tahan menahan tangis bahagia. Dia menikmati mie kacang hitamnya yang selama ini dia inginkan. Walau itu adalah mungkin hal biasa, tapi dengan cara Kim yang menanam sendiri bahan yang dibutuhkan untuk membuat mie dan pelengkapnya, ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa dan inilah perjuangan. Gak ada yang gak mungkin selama kita mau mencoba dan berusaha. Lanjut, Jung Yeon yang juga memperhatikan Kim saat momen mie itu ikut terharu dan mengirimkan pesan bertuliskan "Congratulations" pada Kim. Kim semakin penasaran dengan Jung Yeon. Siapa dia? Dan kenapa dia memperhatikannya selama ini? Kim pengen banget bertemu dengan Jung Yeon. Dia kemudian menulis di tepi sungai tulisan, "Who are you?" atau "Siapa kamu?" Jung Yeon kemudian melihat itu dan menjadi bingung bagaimana selanjutnya yang harus dia lakukan. Karena nggak pede, dia mencari foto wanita di internet dan mengambil foto wanita cantik yang kemudian akan dia kirimkan pada Kim. Tapi kemudian Jung Yeon mengurungkan niatnya. Kim yang selama ini berharap balasan dari Jung Yeon karena penasaran, gak juga mendapat kiriman balasan dari Jung Yeon. Kim menulis "Why" di tepi sungai, dan tentunya Jung Yeon mengetahui hal itu. Suatu saat Jung Yeon terlihat kaget mengetahui akun medsosnya dipenuhi dengan komentar orang-orang yang berkomentar negatif. Karena ternyata selama ini Jung Yeon berpura-pura seolah-olah menjadi selebgram di medsos. Dengan memasang foto-foto yang dia dapat dari internet, Jung Yeon nampak sangat sedih dan malu akan hal itu. Suatu malam angin dan hujan sangat deras datang, dan meluluh lantahkan tempat tinggal Kim termasuk kebun dan rumah bebeknya. Keesokan harinya saat Kim berkeliling untuk mengecek sekitar yang semalam terkena badai, tiba-tiba ada petugas dinas sosial datang. Kim berlari karena takut ditangkap walaupun akhirnya Kim ditangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Kim kemudian dibawa ke kota tapi kemudian diterlantarkan begitu saja oleh petugas. Kim yang putus asa dan merasa tak ada lagi gunanya dia untuk hidup, berniat pergi ke gedung 63 lantai. Itu adalah gedung tertinggi dan Kim berniat bunuh diri di sana. Saat itu Jung Yeon berlari mengejar Kim yang udah mulai menaiki bis dan menuju ke gedung itu. Jung Yeon terus berlari hingga akhirnya bis itu berhenti di halte. Jung Yeon langsung naik ke dalam bis dan kemudian menemui Kim. Mereka saling memandang, memahami bahasa tubuh satu sama lain, dan mulai saling tersenyum. Dan tamat. Pelajaran yang dapat diambil kali ini, semua masalah pasti ada solusinya. Jangan pernah menganggap bahwa dengan mengakhiri hidup, masalah kalian akan selesai. Itu adalah tindakan pecundang, Brad. Berjuanglah dulu, jalani dulu dan nikmati prosesnya. Hidup ini adalah proses. Suka nggak suka harus dijalani dan diperjuangkan. Oke, makasih banyak Brad-Brad semua yang udah mampir di channel kami.